Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Wardana, NPM saya 2478 dan saya berasal dari TRI 2C. Dan pada penugasan kali ini saya ingin membuat sebuah labs menjelaskan sebuah Explorer large dataset, yang mana objeknya pada kali ini kita mengeksplor sebuah sampel dataset untuk melihat seberapa besar gitu ya power dari sebuah data gitu ya. Dan backgroundnya atau skenario nya pada kali ini yaitu sebelum data bisa kita gunakan informasinya secara bermanfaat gitu ya, kita membutuhkan yang namanya sebuah proses gitu. Nah, pada penugasan kali ini kita membutuhkan sebuah device atau alat, bisa laptop ataupun HP, untuk kita mengakses sebuah internet gitu ya. Dan pada part yang pertama kita klik ini gitu ya, untuk mengakses sebuah unit State Department of Agriculture Statistic Service Dataset gitu. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke unit State Department of Agriculture gitu ya. Nah, terus kita coba klik quick status yang ada di sini. Di bagian data kita cari ini quick status gitu. Dan kita quick start gitu ya. Habis itu kita tunggu sebentar sambil ini, dan di sini kita akan setelah saya loading, nanti kita bakal menotis gitu ya sebuah status in the top right hand corner. Artinya kita akan mengecek gitu sebuah status yang ada di top right hand corner di sebelah kanan atas ya. Sebentar, ini sepertinya ya nggak mau jalan dia. Dan kita connect ke saya dulu. Dan di sini sudah terlihat gitu ya. Sabar. Kita reload aja. Kita reload. Nah, di sini kita sudah tadi di sini kita menotis sebuah status in the top right hand corner di pojok kanan atas. Status ini ada di statusnya itu ada di 56.714.927 records gitu ya. Dan di sini ada pertanyaan berapa banyak gitu ya records are currently in dataset gitu. Ada berapa banyak status yang direkam gitu ya. Di sini yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kita copy aja untuk menjawab ini dan kita paste gitu ya. Dan pada part yang kedua di sini kita akan men-select kategori mulai dari programnya itu konsensus. Di sini kan ada nih program konsensus gitu ya. Dan kita sektornya itu di animal dan produk. Artinya kita akan mencari data mengenai animals dan juga produk gitu ya. Dan grupnya itu poultry. Ini poultry. Dan komoditinya yaitu sebuah bebek gitu, ducks. Dan kategorinya inventory. Lalu kita cari domainnya total gitu ya. Dev inventory ininya total. Lalu geographic levelnya state. Geographic levelnya itu kita klik state. Habis itu state-nya itu kita pilih Alaska ya. Dan setelah kita ini klik get data untuk menampilkan sebuah statistik. Mari kita klik gitu ya, get data untuk menampilkan sebuah statistik yang ada di sini. Nah, kita sedang loading gitu ya. Kita tunggu. Dan di sini terdapat 1 2 3 4 5 6, itu ada 6 data gitu ya, yang ini merupakan cerminan per tahun gitu ya. Ini tahun 1997, 2002, 2007 dan seterusnya gitu ya. Dan pertanyaannya di sini what was gitu ya, the inventory of ducks in Alaska in
2020. Di 2012 Di 2012 itu ada berapa sih apa namanya datanya gitu ya. datanya Di gitu ya. sini Di ada di sini ada di 226 226 untuk si 226 untuk si datanya gitu ya. datanya gitu ya. Dan di sini kita select the back Dan di button sini kita of the select the back change, button the of state the to change Hawaii. the state to Hawaii. Ensure that the Ensure years is that still the years it's 2020. still Oke, jadi kita disuruh 2020. kembali Oke, jadi gitu ya. kita disuruh kembali gitu ya, Dan klik tadi kan back. state-nya kita Dan masih tadinya kan state-nya kita masih di Alaska gitu ya, dan kita mau di coba Alaska sih gitu ya, dan pindah kita ke mau coba Hawaii sih gitu pindah ke Hawaii gitu, ya kan. Oke, ini ya kan. Hawaii. Oke, di sini Lalu Hawaii. untuk tahunnya Lalu kita pilih tetap untuk di tahunnya kita pilih 2012. tetap di Lanjut 2012 ke gitu ya. data. Kita coba get data. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu di sini. Nah, kita tunggu di sini datanya lagi loading gitu ya. 2012. Dan di 2012 gitu ya, total datanya itu ada di 1275 gitu. Dan di sini kita Dan di sini kita paste lagi. dan Dan if if you own a company that required DAX, how would this database be of use to the company? Jadi jika kamu mempunyai sebuah perusahaan untuk merekrut atau meminta sebuah bebek gitu ya, how would this database? Jadi gunanya database ini apa sih kegunaannya untuk sebuah perusahaanmu gitu kan? Menurut saya di sini kegunaannya itu banyak gitu kan, bisa kita menseleksi gitu ya, bebek kita ini mau ngambil bebek dari mana, terus mencari harga yang termurah pun bisa di kita di sini gitu kan, terus mencari juga yang terdekat gitu kan. Jadi kegunaan database di sini adalah untuk mengumpulkan sebuah informasi yang relevan terhadap sebuah perusahaan kita. Gitu. Dan ya mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.